Pabrik sekaligus gudang plastik milik PT Koza Presisi Indonesia di Jalan Gatot Subroto, Jatiuwung, Kota Tangerang hangus terbakar. Api diduga berasal dari percikan pengelasan di salah satu bagian pabrik. 6 unit mobil damkar dikerahkan untuk memadamkan api. Setelah kurang lebih 3 jam, api berhasil dipadamkan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Dan sementara karena adanya percikan api sehingga menyebabkan kebakaran plastik yang di area tersebut. Tapi nggak merembet ke pemukiman warga nggak? Alhamdulillah tidak merembet dan semuanya sudah tertangani dengan cepat oleh tim kami. Ada berapa mobil damkar Pak yang dikerahkan? Mobil damkar semua ada 6 unit yang turun, 3 mobil pemadam dan 3 tangki. Kebakaran sampai masjid di Simpang. Sementara itu, sebuah rumah di Kelurahan Murni, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi, ludes terbakar. Kebakaran rumah semi permanen ini diduga akibat korsleting listrik. Api dengan cepat membesar karena material bangunan rumah terbuat dari kayu. Warga dan petugas damkar Kota Jambi berjibaku memadamkan api agar tidak merembet ke bangunan lain seperti masjid yang terletak tepat di depan bangunan. 1 unit rumah non permanen yang terbakar dan menghanguskan rumah, dan kita langsung menurunkan armada 7 unit untuk penyebab. Dari hasil investigasi yang kita lihat, ini korsleting listrik yang tidak menutup kemungkinan karena adanya bahan yang mudah terbakar sehingga menyebabkan api cepat menjalar. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Anak artis diduga menjadi salah satu pelaku perundungan di salah satu sekolah internasional di Tangerang Selatan. Unjuk rasa tolak pemilu curang digelar ribuan mahasiswa di depan gedung Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia. Harga beras meroket, ibu-ibu di Bandung, Jawa Barat berdesakan demi mendapatkan beras murah. Halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabarnya Anda? Ayah, apa kabar Ayah, sehat? Baik, sehat dong. Kita mengawali hari ini dengan merah-merah nih ya. Habis liburan juga kan? Iya. Harus semangat. Karena kita begitu bersemangat karena Jus Pagi kembali hadir melengkapi informasi Anda pagi hari ini pemirsa. Iya, selain 3 berita utama tadi pemirsa, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda bersama saya Aya Nufus. Dan saya Bayu Pradana. Inilah Jus Pagi selengkapnya untuk Anda. Ya pemirsa, kita awali News Pagi ini dengan informasi sebuah gudang makanan ringan yang ludes terbakar di Jalan Bakti, Kisaran Asahan, Sumatera Utara. Ya, kerugian ditaksir ratusan juta rupiah. Inilah rekaman amatir warga saat api berkobar hebat dari sebuah gedung penyimpanan makanan ringan di Asahan, Sumatera Utara. Kondisi api terus membesar karena banyak bahan plastik makanan di dalam gudang. Warga pun ikut mengevakuasi kendaraan bermotor karena khawatir kebakaran meluas. Api dapat dipadamkan 1 jam kemudian, sedangkan penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Diduga api dari mana, Bang? Apinya masih dalam penyelidikan, Pak. Sudah berapa unit, Bang? Lebih kurang 4 unit. Nggak ada korban jiwa ya, Bang? Ini korban jiwa Nggak ada ya? Tidak ada korban jiwa akibat kejadian ini, namun pemilik gudang makanan mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan.
Ya pemirsa, banjir masih membayangi beberapa wilayah di Indonesia. Ya, seperti banjir bandang di Bojonegoro dan banjir akibat intensitas hujan tinggi di Sidoarjo, Jawa Timur, pemirsa. Inilah detik-detik banjir bandang menerjang desa Dander, Kecamatan Dander, Bojonegoro. Banjir datang usai hujan berintensitas tinggi dengan ketinggian air mencapai 50 cm hingga 1 meter. Sedikitnya ada 3 desa diterjang banjir bandang, seperti Desa Dander, Kunci, serta Desa Sumber Arum, Kecamatan Dander. Banjir juga memutus akses jalan penghubung antar kecamatan. Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bojonegoro masih mendata terkait dampak yang ditimbulkan akibat peristiwa ini. Sementara itu, banjir juga terjadi di 4 desa di Kecamatan Tanggul Angin, Sidoarjo. Banjir yang sudah menggenangi desa selama 5 hari ini mulai berdampak pada kesehatan masyarakat. Untuk memberikan pengobatan serta memantau kesehatan warga, tim kesehatan dari puskesmas setempat disiagakan di balai desa. Ini tadi laporan terakhir ada 1096 kasus yang ditangani oleh puskesmas Tanggul Angin. Semuanya dari korban bencana banjir. 57% itu gatal-gatal. Pengobatan awal sudah diberikan oleh Pukapus dan teman-teman mulai pengobatan secara pengobatan eksternal maupun internalnya. Ya. Karena kalau dikasih salep tok gak mandi berarti kan ada infeksinya. Terkait kondisi banjir yang tak kunjung usai, warga di 4 desa wilayah Tanggul Angin, Sidoarjo hanya bisa berharap ada solusi dari pemerintah. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya Ayah, ternyata masih banyak banjir ya yang masih menghantui beberapa wilayah di Indonesia ini. Iya, karena katanya juga musim hujan masih belum berhenti karena dikabarkan berdasarkan dengan informasi BNPB ini diperkirakan nantinya untuk cuaca hujan ini akan mulai berhenti di sekitar bulan Juni ya. Jadi kita akan sama-sama tunggu, mudah-mudahan ada kawasan yang bisa bencananya diantisipasi dengan baik sehingga tidak memakan korban. Ya, dan juga mungkin kita juga perlu memperhatikan lingkungan lebih dalam lagi ya. Menjaga kebersihan dan lain-lain. Betul sekali. Nah, informasi berikutnya ini masih dari Jawa Timur, tapi bukan soal banjir, di mana Gunung Semeru di Lumajang ini kembali erupsi dengan menyemburkan kolom abu vulkanik setinggi 1000 meter dari puncak. Iya, masyarakat dilarang melakukan aktivitas apapun pemirsa di radius 13 km. Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur kembali menyemburkan kolom abu vulkanik setinggi 1000 meter dari puncak mengarah ke sisi utara dan barat laut. Berdasarkan data laporan periodik Pos Pengamatan Gunung Api Semeru, pukul 00 hingga 06 waktu Indonesia Barat, secara visual Gunung Semeru alami 20 kali letusan dengan tinggi kolom abu 300 hingga 1000 meter. Hingga saat ini status Gunung Semeru masih berada di level 3 atau siaga. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang meminta masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan mematuhi segala peringatan dini dari petugas atau instansi terkait. Kemarin sore sampai dengan saat ini aktivitas di level 3 itu mulai letusan, kegempaan, hembusan itu juga relatif ada peningkatan. Salah satunya kemarin pukul 17.24 waktu Indonesia Barat terjadi erupsi, kemudian dengan ketinggian kolom abu kurang lebih 1.500 meter. Di status level 3 atau siaga ini, masyarakat dilarang melakukan aktivitas apapun di radius 13 km dari puncak. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yaya Nugroho, iNews melaporkan. Ya, kita doakan ya agar bisa semuanya selamat, gitu ya. Mengingat beberapa tahun yang lalu juga erupsi Semeru kan terjadi dan cukup ada banyak korban ya. Ya betul sekali. Jadi kita juga harus mengantisipasi dan menginformasikan juga untuk mungkin para pendaki, wisatawan yang ingin berkunjung ke sana untuk agar lebih berhati-hati, cek terlebih dahulu bagaimana situasi di sana dan apakah ada warning dari pemerintah setempat agar tidak ada korban lagi seperti itu ya. Karena kita lihat kasus sebelumnya ini banyak korban seperti pendaki misalnya
yang terjebak di gunung karena adanya erupsi. Ya, informasi berikutnya ada apa nih Ayah? Ya pemirsa, informasi berikutnya aksi unjuk rasa ini mengawal pemilu damai yang digelar ribuan mahasiswa dan pemuda di depan Gedung Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia ini diwarnai ketegangan. Ya, hal ini dipicu lantaran kedatangan massa mahasiswa sempat dihalang-halangi oleh massa yang menolak pemilu curang. Kedatangan massa mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Seluruh Indonesia di depan Gedung Bawaslu RI Tamrin, Jakarta Pusat, Senin siang langsung disambut teriakan oleh kelompok massa yang menolak pemilu curang. Tak hanya mencoba mengusir massa mahasiswa dan pemuda, massa dari Gerakan Keadilan Rakyat yang menolak pemilu curang bahkan sempat mencoba menerobos masuk ke dalam gedung Bawaslu hingga terpaksa dibubarkan polisi. Usai masa Gerakan Keadilan Rakyat bubar, masa AMSI yang dihadiri ribuan mahasiswa dan pemuda kemudian melanjutkan aksinya dengan berorasi di depan gedung Bawaslu. Mereka menolak segala bentuk intimidasi dan intervensi terhadap KPU dan Bawaslu yang bisa mempengaruhi suasana pemilu yang telah berjalan damai. Dan kami berharap dengan kami dari mahasiswa berkeinginan agar semua kondisi pemilu damai yang sudah kita lalui dan sudah kita laksanakan itu tetap berjalan dengan baik. Berikan hak kepada KPU maupun Bawaslu untuk selalu melakukan tugasnya secara maksimal. Untuk mengawal agar pemilu tetap berlangsung aman dan damai hingga hari pelantikan nanti, massa mengajak seluruh pihak untuk sama-sama menjaga kondusivitas dengan tidak termakan isu hoaks. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ya pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Tak hanya di Bawaslu, massa juga menggelar unjuk rasa di depan kantor Komisi Pemilihan Umum Jakarta. Ya, mereka menuntut agar proses pemilu 2024 yang curang diusut tuntas. Massa aksi yang tergabung dari Gerakan Masyarakat Sipil Selamatkan Demokrasi Indonesia mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum KPU Jakarta Senin siang. Massa aksi ini menilai pelanggaran pemilu terjadi diduga akibat keterlibatan Presiden Joko Widodo dan menuntut agar proses pemilu 2024 yang diduga curang diusut tuntas. Selain itu, pihaknya meminta agar Ketua KPU Hasyim Asyari mundur sebagai Ketua KPU lantaran proses penghitungan suara kisruh melalui Sirekap sehingga diduga terjadi kecurangan. Praktek curang, ya, kecurangan, segala bentuk kecurangan yang terjadi dalam proses pemilu ini. Kita tidak hanya fokus pada hasil perolehan suara yang dirilis oleh lembaga quick count yang menurut kami itu menyesatkan, tetapi kita juga harus fokus pada proses pemilu ini dari awal sampai sekarang. Ada bagi-bagi susu, bagi-bagi uang, dan ini sangat viral di mana-mana. Ini Bawaslu harus menyikapi ini, jangan didiamkan saja. Sejumlah personil kepolisian disiagakan lantaran aksi unjuk rasa ini sempat membuat akses Jalan Imam Bonjol ditutup. Dari Jakarta, Rian Rahman, Raga Firdaus, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, berbagai aksi ini juga masih dilakukan di sejumlah wilayah lainnya, di antaranya ratusan warga yang mendatangi petugas PPK yang menggelar pleno di kantor Kecamatan Larantuka, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Ya, di mana massa ini meminta hitung suara ulang pemilihan DPRD Kabupaten Kota. Ratusan warga memaksa masuk ke kantor Kecamatan Larantuka, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Massa berteriak di ruang saat pleno tingkat kecamatan berlangsung. Massa yang menduga ada kecurangan meminta petugas membuka 111 kotak suara DPRD Kabupaten Kota dan dihitung ulang. Sementara Kapolres Flores Timur AKBP Inyoman Putra Sandita meminta warga yang merasa dirugikan untuk mengikuti prosedur yang berlaku agar tidak mengganggu keamanan. Berjalan dengan aman dan tertib. Ketika ada pihak-pihak yang ingin menyampaikan pendapat atau merasa keberatan, silakan menggunakan mekanisme yang ada melalui prosedur. Ada di sini Bawaslu, silakan sampaikan dengan fakta-fakta yang ada sehingga tidak terjadi bias maupun nanti malah menimbulkan gangguan kamtipmas.
Akibat kejadian ini, pleno rekapitulasi perolehan suara tingkat PPK Kecamatan Larantuka diskor sementara. Dari Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Ya pemirsa, akibat data suara dalam aplikasi Sirekap bermasalah, ini rekapitulasi perhitungan suara di 29 kecamatan di Tangerang, Banten ditunda pada Minggu sore. Ya, ini hal yang sama juga terjadi di tempat rekapitulasi panitia pemilihan Kecamatan Balabatu, Gianyar, Bali, pemirsa. Pelaksanaan pleno rekapitulasi penghitungan suara 29 kecamatan yang ada di wilayah Tangerang, Banten Minggu sore ditunda. Penundaan penghitungan suara di tingkat kecamatan ini dilakukan lantaran data suara di aplikasi Sirekap berbeda signifikan dengan formulir C1 pleno hasil penghitungan. Sinkronisasi data di aplikasi Sirekap dengan formulir C hasil penghitungan akan dilakukan hingga 19 Februari. Skor kali ini perintahnya memang agar selama dari tanggal 18 sampai tanggal 19 dan tanggal 20 itu dilakukan pleno ulang, pleno kembali, maaf, tidak bukan pleno ulang ya, jadi melanjutkan pleno yang sudah berjalan. Hal yang sama juga terjadi di tempat rekapitulasi panitia pemilihan Kecamatan Belah Batu di Gianyar, Bali. Akibat aplikasi Sirekap KPU RI bermasalah dan sedang dilakukan pembersihan, aktivitas rekapitulasi suara ditunda untuk sementara waktu. Diharapkan aplikasi Sirekap dapat berjalan dengan normal kembali sehingga aktivitas rekapitulasi suara dapat segera dilaksanakan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Ketua KPU Hasyim Asyari menjelaskan mengenai simpang siur data sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap KPU. Menurut Hasyim, data yang tidak sesuai ini akan diperbaiki. Sistem itu bisa membaca apakah anomali atau tidak, itu diantaranya seperti ini contohnya. Misalkan di TPS itu maksimal pemilih 300. Kok tiba-tiba perolehan suaranya bisa lebih dari 1000, itu berarti kan anomali. Maka kemudian itu ditandai oleh sistem dan kemudian dilakukan koreksi berdasarkan unggahan foto formulir C hasil yang. Ya pemirsa, Forum Komunikasi Relawan Ganjar Mahfud mendesak KPU melakukan pemungutan suara ulang karena banyaknya dugaan kecurangan di Pilpres 2024. Ya, mereka berencana melapor ke Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi terkait dengan kecurangan tersebut. Beragam dugaan kecurangan pemilu masif disuarakan. Lini masa dibanjiri foto dan video dugaan kecurangan penggelembungan suara di berbagai daerah. Publik juga mengkritik aplikasi Sirekap KPU yang bermasalah. KPU sendiri mengakui Sirekap bermasalah. Berbagai kritikan pun muncul terkait jumlah hitungan suara Sirekap KPU. Kesalahan di Sirekap diduga menambah dan menguntungkan suara salah satu paslon. Terkait hal ini, Forum Komunikasi Relawan Ganjar Mahfud menolak hasil pemilihan presiden 2024 dan mendesak KPU agar melakukan pemungutan suara ulang. Meminta KPU untuk melaksanakan pemilihan ulang secara jurdil, khususnya pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024-2029 dengan mengganti komisioner KPU dan Bawaslu yang ada pada saat ini. 3. Memprotes keras kemenangan paslon 02 yang dilakukan secara selebrasi berdasarkan quick count. Sedangkan KPU belum menetapkan pemenang Pilpres berdasarkan perolehan suara terbanyak. Kini TPN Ganjar Mahfud dan Timnas Anies Mohaimin tengah berkomunikasi intensif membahas dugaan kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif dalam pemilu 2024. Dengan mengantongi bukti-bukti, mereka juga berencana melaporkan dugaan kecurangan ini ke Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi. Ya pemirsa, Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud membentuk tim hukum khusus untuk mempersiapkan gugatan perkara dugaan kecurangan pemilu 2024. Ya, pemirsa, pembentukan tim hukum dijelaskan TPN sebagai bentuk perlawanan atas berbagai aduan kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif.
Dalam rapat tim pemenangan nasional turut hadir Mahfud MD. Selain itu, Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud menerangkan pembentukan tim khusus merupakan upaya mengusut dugaan kecurangan yang dinilai brutal. Pemirsa, Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud Beni Ramdhani mengingatkan masyarakat agar tidak begitu saja percaya dengan deklarasi kemenangan yang dilakukan paslon nomor 2 Prabowo Gibran. Dalam acara pelepasan 400 pekerja migran Indonesia ke Korea Selatan di Jakarta, Beni menyinggung soal gaya Prabowo yang pada Pilpres 2014 dan 2019 sempat melakukan deklarasi kemenangan namun dinyatakan kalah oleh KPU. Beni juga menyoroti deklarasi kemenangan Prabowo Gibran di Istora Senayan di hari yang sama dengan pencoblosan. Wakil Ketua Umum Partai Hanura ini juga meminta masyarakat untuk sabar menunggu hasil rekapitulasi suara berjenjang yang dilakukan oleh KPU. Bayangkan pemilu hari ini pencoblosan, mempersiapkan deklarasi kemenangan 1 bulan sebelumnya dengan meminjam tempat Istora Senayan. Jadi biarkan ini berproses sebagaimana peraturan perundang-undangan dan PKPU mengatur bahwa perhitungan hasil suara itu dilakukan berjenjang. Di TPS, kemudian nanti naik ke kecamatan, kabupaten kota, dan provinsi. Nah, TPN akan mengacu kepada apa yang diperintahkan dan diatur oleh undang-undang dan juga PKPU. Bukan berdasarkan imajinasi para perajin. Ya, sejumlah elemen masyarakat dan relawan Capres-Cawapres ramai-ramai menolak hasil rekapitulasi sementara KPU karena diduga bermasalah. Ya, pemilu kali ini pemirsa dinilai mengandung kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif serta hanya menguntungkan salah satu paslon. Di tengah proses rekapitulasi suara oleh KPU, beragam aduan kecurangan pemilu masif disuarakan. Lini masa dibanjiri foto dan video dugaan kecurangan penggelembungan suara di berbagai daerah. Publik juga mengkritik aplikasi Sirekap KPU yang bermasalah. KPU sendiri bahkan mengakui Sirekap memang bermasalah. Berbagai kritikan pun muncul terkait jumlah hitungan suara Sirekap KPU. Kesalahan di Sirekap diduga menambah dan menguntungkan suara salah satu paslon tertentu. Ahli Hukum Tata Negara Ferry Amsari dalam keterangan pers Jaga Pemilu, Jaga Suara 2024 mengingatkan, persoalan serius di pemilu bukan hanya dari salah input data saja. Yaitu Bengkulu, Jambi, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan, Lampung, Maluku, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan Sumatera Utara. Terjadi kesalahan input di dalam Sirekap mereka. Ada dua pola yang menarik. Bukan tidak ada capres yang lain, tapi yang kami temukan satu, pola penggelembungan suara didominasi kepada paslon 02. Kalau di persentase terdapat penggelembungan 02 80%, 10% untuk 01 dan 10% 02. Adalah nanti rekap manual secara bertahap. Itu selintas seolah-olah Sirekap itu terpisah. Tetapi sebetulnya di dalam proses pemilu kita, untuk melakukan rekapitulasi yang secara manual bertahap itu, bahan yang atau draft bahan yang akan dibuka untuk diperiksa bersama, itu datangnya dari Sirekap. Jadi sedemikian vitalnya Sirekap itu, sehingga kita betul-betul harus pastikan data-data yang diolah, dikumpulkan di dalam Sirekap itu adalah data-data yang tidak menyimpang. Data-data yang betul sesuai dengan hasil hitungan di setiap TPS-nya. Sementara itu, para relawan Ganjar Mahfud dari berbagai kelompok menilai, selain diduga curang, pemilu kali ini juga melanggar Pancasila, etika, dan moral. Menyikapi pelaksanaan terhadap tahapan proses pencalonan presiden dan wakil presiden, hingga pelaksanaan perhitungan perolehan suara oleh setiap peserta calon presiden dan wakil presiden serta quick count
yang didasarkan pada data Sirekap dalam kurung terjadinya penggelembungan suara terhadap paslon tertentu. Kini TPN Ganjar Mahfud dan Timnas Anies Muhaimin tengah berkomunikasi intensif membahas dugaan kecurangan yang terstruktur, sistemis, dan masif. Dengan mengantongi bukti-bukti, mereka juga berencana melaporkan dugaan kecurangan ke Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, bendahara KPPS Balangan Kalimantan Selatan membawa kabur honor anggota KPPS senilai 115 juta rupiah. Ya, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di iNews Pagi. Anda kembali di iNews Pagi, pemirsa, bersama saya Yunufus dan rekan saya Bayu Pradana. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Seorang anggota KPUD di Musirawas Utara, Sumatera Selatan diserang demonstran yang memprotes dugaan kecurangan pemilu. Inilah video amatir saat salah seorang anggota komisioner KPU Kabupaten Musirawas Utara diserang massa pengunjuk rasa di depan kantor Camat Karangjaya, KPU Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan. Petugas kepolisian dan TNI berhasil melerai massa serta menyelamatkan komisioner KPU dan membawanya ke tempat yang lebih aman. Aksi penyerangan tersebut viral di media sosial. Unjuk rasa massa ini memprotes dugaan kecurangan pemilu 2024. Massa mendesak penghitungan surat suara ulang untuk DPRD Kabupaten di 3 desa, yakni di Desa Embacang Ilir, Embacang Baru, dan Embacang Lama, Kecamatan Karangjaya. Selain itu, massa juga sempat memblokade jalan lintas Sumatera yang menghubungkan Jambi dan Sumatera Selatan. Ini situasinya kondusif, kita mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta pemilu, terutama caleg DPRD Kabupaten Musirawas Utara yang dapilnya ada di Karangjaya. Jadi saya sudah bertemu dengan sebagian peserta pemilu caleg tersebut dan sudah tidak ada permasalahan. Aksi massa sudah ditangani aparat gabungan dan massa telah membuka blokade setelah surat rekomendasi dikeluarkan Bawaslu Muratara yang menyetujui tuntutan massa untuk melakukan penghitungan surat suara ulang pemilihan DPRD Kabupaten di 3 desa tersebut. Dari Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan, Sudirman, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang bendahara KPPS di Balangan, Kalimantan Selatan membawa kabur honor anggota KPPS senilai 115 juta rupiah. Pelaku diamankan polisi saat sedang kabur di sebuah hotel di wilayah Tabalong. Saat ditangkap, MH mengaku uang honor KPPS yang ia curi tersisa 17 juta rupiah saja. MH, petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS tega membawa kabur honor anggota KPPS lainnya senilai 115 juta rupiah. MH yang bertugas sebagai bendahara KPPS di Kelurahan Batu Piring ini akhirnya dilaporkan ke Komisi Pemilihan Umum Balangan. Menindaklanjuti laporan KPU dan warga, polisi akhirnya berhasil menangkap MH di sebuah hotel. MH ditangkap bersama 2 orang rekannya yang ikut menikmati uang haram tersebut. Saat ditangkap, MH mengaku uang honor KPPS yang ia curi tersisa 17 juta rupiah saja. Berdasarkan laporan tersebut, kami kemudian melakukan gelar perkara untuk memastikan bahwa memang ada unsur tindak pidana 374 yang dilakukan. Kemudian kami melakukan kegiatan pengungkapan, alhamdulillah atas informasi yang kita peroleh, yang bersangkutan pelaku dapat diamankan di salah satu hotel di Kabupaten Tabalong. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 1 unit sepeda motor, ponsel, dan beberapa bukti transfer rekening giro. Dari Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan, Sairi, iNews melaporkan.
Pemirsa, 9 orang meninggal dunia setelah menjalankan tugas penghitungan pemilu 2024 di Jawa Barat. Diduga mereka meninggal karena sakit akibat kelelahan mengawal pemilu. Pasca pemilu 14 Februari lalu, 9 petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS meninggal dunia di Provinsi Jawa Barat. Para petugas KPPS ini diduga mengalami kelelahan. Sebagian di antaranya juga ternyata memiliki penyakit bawaan seperti jantung, diabetes, dan stroke. Menurut data Kementerian Kesehatan, hingga hari ini tercatat 57 petugas KPPS Pemilu 2024 meninggal dunia. Jadi pertama kami pemerintah Provinsi Jawa Barat menyampaikan duka mendalam atas berpulangnya para petugas pada saat pemilihan umum. Ada 9 totalnya, yaitu 6 KPPS, 1 PPS, dan 2 orang saksi. Itu di mana aja berarti untuk di Kabupaten Bogor 4, Kabupaten Tasik 2, Kabupaten Sukabumi 1, Kota Bandung 1, Kota Sukabumi 1. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyebut 9 petugas KPPS yang meninggal di Jawa Barat merupakan pahlawan demokrasi. Selain itu, Pemprov Jabar juga memastikan KPU telah menyiapkan santunan bagi keluarga yang ditinggalkan. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Ya pemirsa, sidang mediasi gugatan Wan Prestasi Almas Sakibiru kepada Gibran Rakabuming Raka ini berakhir deadlock. Sidang tidak menghasilkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Sidang mediasi digelar di Pengadilan Negeri Surakarta, Jawa Tengah dengan Hakim Mediator Bambang Arianto. Penggugat Almas Sakibiru hadir bersama kuasa hukum. Sementara pihak tergugat Gibran Rakabuming Raka diwakili kuasa hukum. Kuasa hukum Almas mengatakan pihaknya tidak meminta kerugian materi. Mereka hanya meminta tergugat Gibran Rakabuming Raka menyampaikan terima kasih kepada Almas di media massa. Sidang akan dilanjutkan 28 Februari mendatang. Pertimbangan tim kami dan prinsipal yang kami coret dalil-dalil itu yang menyangkut mengenai kerugian material, uang dan uang paksa dan spam itu denda per hari 1 juta. Jadi yang kita minta ke tergugat hanya permintaan ucapan terima kasih saja. Intinya ini gugatan tetap berjalan, ditunda pada Rabu tanggal 28 ya. 28 Februari 2024. Ya kita ikutin prosesnya, kita hormati segala prosesnya dan kita apresiasi lah terhadap semua pihak yang terlibat. Pemirsa, sidang perdana pra-peradilan jubir TPN Ganjar Mahfud, Aiman Wicaksono, digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Aiman memohon kepada hakim agar ponsel dan akun media sosialnya yang disita polisi segera dikembalikan karena dinilai cacat formil. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang perdana permohonan pra-peradilan yang diajukan juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud, Aiman Wicaksono. Sidang dipimpin Hakim Tunggal Delta Tama. Dalam permohonannya, Aiman dan kuasa hukumnya meminta agar penyidik Polda Metro Jaya segera mengembalikan ponsel pribadinya yang disita saat penyidikan. Selain ponsel, akun media sosial dan email pribadi Aiman juga disita penyidik. Aiman menilai penyitaan itu cacat formil. Apalagi pernyataan Aiman terkait dugaan aparat tidak netral dalam pemilu disampaikan secara lisan di media massa, bukan menggunakan ponsel atau media sosial. Saat itu Aiman juga masih berstatus sebagai wartawan aktif. Adapun sidang putusan pra-peradilan ini akan digelar pada Selasa pekan depan. Dan juga kita menyinggung berkaitan dengan status daripada klien kami, Saudara Aiman Wicaksono, yang mana itu dilindungi penuh dalam Undang-Undang Pers karena beliau mendapatkan atau Saudara Aiman Wicaksono mendapatkan informasi dari narasumber ini masih dalam status sebagai wartawan, belum mengambil cuti pada saat itu. Begitu pula pada saat menyampaikan konferensi pers itu juga Saudara Aiman Wicaksono klien kami masih berstatus sebagai wartawan, sehingga proses penyelidikan dan penyidikan ini menurut kami ini bertentangan dengan azas lex specialis derogat lege generali,
ya, karena seharusnya undang-undang pers ini merupakan kekhususan ya yang telah diatur, ada mekanismenya. Sebelumnya atas pernyataan itu sejumlah elemen masyarakat melaporkan Aiman ke Polda Metro Jaya atas tuduhan pelanggaran Undang-Undang ITE. Aiman yang berstatus sebagai saksi juga pernah diperiksa polisi selama 12 jam. Aiman kemudian mengadukan kasus yang menimpanya itu ke sejumlah lembaga seperti Ombudsman, Propam Polri, Kompolnas hingga Komnas HAM. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Pandu Priyo, Sadu Santo, iNews melaporkan. Pemirsa, pasca pencoblosan pemilu 2024, harga beras melonjak mencapai Rp17.000 per liternya. Pantauan di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur, stok beras melimpah mencapai 30.000 ton yang tersedia. Harga beras eceran terendah berada di kisaran Rp13.000 per liternya yang dijual oleh pedagang beras. Sementara harga tertinggi mencapai Rp17.000 per liternya. Kenaikan harga beras dirasa cukup signifikan oleh pedagang bila dibandingkan dengan harga beras sebelumnya yang berkisar mulai dari Rp7.000 per liternya. Kalau kami enceran di pasaran itu sekitar paling murah 13.000, paling murah, paling jelek beras. Paling jelek? Memang ada berapa jenis beras, Pak? Ada kira-kira 7 macam, 8 macam itu. Paling murah 13.000, paling murah 3, paling mahal ada 16, 17. Sebelumnya memang dijual dengan harga berapa, Pak? Ada 7.000. Melonjaknya harga beras juga terjadi di Pasar Agung Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat. Harga beras yang sebelumnya dijual pedagang dengan harga Rp9.000 per kilo, kini menjadi Rp15.000 per kilonya. Akibat kenaikan harga beras ini, omset pedagang pun merosot hingga lebih dari 50%. Ya, sementara itu pemirsa, guna menekan laju inflasi dan membantu warga di tengah mahalnya harga beras, pemerintah Kota Tangerang menggelar operasi pasar murah selama 1 bulan di 39 titik. Beras premium yang dijual Dinas Ketahanan Pangan pemerintah Kota Tangerang langsung diserbu puluhan ibu-ibu yang mengantri sejak pagi. Warga yang datang ke lokasi bisa membeli paketan sembako yang terdiri dari beras 5 kg, gula pasir, dan minyak goreng seharga Rp80.000. Namun sebagian besar warga hanya membeli beras premium kemasan 5 kg yang saat ini tengah langka di pasaran seharga Rp52.000. Nurdin, PJ Wali Kota Tangerang mengatakan saat ini pihaknya sudah menyalurkan 133 ton beras kepada masyarakat. Kita ikut mengendalikan inflasi di Kota Tangerang, khususnya komoditi beras dan komoditi penting lainnya. Sampai saat ini sudah kita salurkan 2.664 karung, ya, atau setara 133 ton dengan harga jual sesuai dengan HET, harga eceran tertinggi pemerintah, yaitu Rp10.400 per kilogram. Akibat harga beras yang kembali meroket, pemirsa, di Kota Bandung, Jawa Barat, warga berdesakan dan saling dorong demi mendapatkan beras bulog di operasi pasar murah. Sedangkan di Temanggung, Jawa Tengah, warga serbu operasi pasar murah dalam 1 jam 8 ton beras telah ludes. Ratusan warga Kecamatan Buah Batu berdesakan untuk mendapatkan beras bulog saat operasi pasar murah di kawasan Jalan Ciwastra, Kota Bandung, Jawa Barat. Petugas harus bekerja keras untuk menahan warga yang mengantri untuk mendapatkan beras dengan harga Rp10.600 per kilogram. Warga rela mengantri hingga 3 jam lamanya untuk mendapatkan beras dengan harga di bawah pasar. Menurut warga, saat ini harga beras di pasaran mahal yaitu Rp15 hingga Rp17.000 per kilogram dengan kualitas beras medium. 3 jam. Ini kesini sendiri ngincer apa, Bu? Beras. Ngincer beras. Lumayan murah. Berapa harganya, Bu? 53. 5 kilo 53. Emang harga di pasar berapa, Bu? 18.000 sekilo. Oh, berarti ini termasuk murah berarti ya, Bu? Nah, Bu, ini ngantri gini gimana nih, Bu? Kesusahan ya, Bu?
serba salah. Hal serupa juga terjadi di Temanggung, Jawa Tengah. Ratusan warga Temanggung menunggu operasi pasar murah sejak pagi di halaman Plaza Kota Temanggung. Antrian mencapai 200 meter. Satu paket beras berisi 5 kg dijual dengan harga Rp54.500. Jauh di bawah harga pasaran yang saat ini mencapai harga di atas Rp15.000 hingga Rp17.000 per kilogramnya. Bulan ini kok naik sekali, tapi kalau orang yang tidak mampu seperti aku kan, kalau beli beras, saya dapat uang dari saya buruh Mbak itu, nggak bisa 1 kilo ya setengah kilo. Sudah apa yang Tuhan berikan kepadaku, aku selalu bersyukur. Selain di Plaza Kota Temanggung, Pemkab Temanggung dan Bulog juga akan menggelar operasi pasar di Pasar Kecamatan Parakat, Ngadirejo, dan Candiroto dengan pasokan 20 ton. Tim Liputan iNews melaporkan. Di Tegal, Jawa Tengah, pemirsa, harga beras yang kian mahal menembus Rp17.000 per kilogram membuat warga beramai-ramai beralih membeli beras murah seharga Rp10.000 per kilogram. Warga bahkan rela berdesakan demi mendapatkan beras murah. Puluhan emak-emak ini berdesakan berebut antrian. Seorang ibu rumah tangga ini bahkan antre sambil menggendong balitanya demi mendapatkan beras murah di Pasar Kejambon, Kota Tegal, Jumat siang. Tingginya harga beras membuat ratusan warga terpaksa membeli beras murah SPHP, stabilisasi pasokan harga pasar, yang dikeluarkan pemerintah melalui Bulog. Mahalnya harga beras di pasaran membuat masyarakat kalangan menengah ke bawah di Kota Tegal kian tercekik. Pasalnya harga normal beras medium naik menjadi Rp16.000 dari Rp11.000 per kilogram. Harga beras premium bahkan naik menembus Rp18.000 dari Rp17.000 per kilogram. Sejumlah warga mengaku tidak mampu lagi untuk membeli beras jenis medium dan premium di pasaran yang harganya semakin tak terjangkau. Terlebih beras merupakan kebutuhan primer sehari-hari. Bolok, biar bolok yang penting bisa dimakan untuk isi perut. Berapa harga per kilo? 54.500. Itu yang 5 kilogram ya? 5 kilo. Kalau beras biasa berapa Bu di pasaran? 16-17. Itu yang medium. Kapan akan turunnya beras? Kita itu warga kecil, bukan di atasan. Harga itu harus mencelat. Pedagang beras Mitra Bulog mengaku sebanyak 5 kintal beras SPHP ludes hanya dalam waktu 2 jam. Cuma memang karena di luar harga beras lagi naik ya. Jadi memang masyarakat sangat menginginkan beras tersebut. Jadi ini udah mulai 1 minggu ini antrean seperti ini. Jadi kemarin di dropping 5 ton juga cuma 2 jam. Setiap pembelian beras Bulog dibatasi masing-masing pembeli hanya diperbolehkan maksimal membeli 5 kantong beras. Warga berharap pasca pemilu, pemerintah bisa segera menurunkan harga beras, mengingat dalam waktu dekat akan memasuki bulan suci Ramadan, di mana semua harga kebutuhan pokok meroket. Dari Tegal, Jawa Tengah, Yunibar, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Pertumbuhan anak Indonesia yang terlahir dan berkembang di tengah pesatnya kemajuan teknologi memiliki pengaruh yang besar di masa depan. Untuk mewujudkan generasi cerdas serba bisa, sebuah perusahaan farmasi ternama di Indonesia meluncurkan susu pertumbuhan untuk anak Indonesia. PT Tempo Scan Pacific senantiasa hadir untuk mengajak orang tua memaksimalkan potensi anak Indonesia. Dalam acara di sebuah hotel di Jakarta, PT Tempo Scan Pacific mengupgrade susu pertumbuhan anak dengan brand Healthy Way Kids. Dengan kandungan fos-inulin tertinggi serta formula BioShield E+, Healthy Way Kids mampu menjaga kesehatan sistem pencernaan, daya tahan tubuh kuat, dan mengoptimalkan kecerdasan pada anak. Turut hadir dalam peluncuran Healthy Way Kids Nagita Slavina sebagai brand ambassador, serta ahli gizi Esti Nurwanti yang memberikan insight menarik bagi orang tua yang peduli terhadap tumbuh kembang anak.
Temposcan ini melihat bahwa generasi Alpha ini generasi yang lahir di atas tahun 2010. Ini generasi yang dari kecil itu udah melek dengan teknologi. Jadi mereka itu terlahir di zaman teknologi udah canggih. Jadi kebayang ya, jadi di masa-masa mendatang di mana mereka udah dewasa, udah pasti mereka menghadapi tantangan yang cukup berat. Jadi kita melihat bahwa ada kebutuhan nutrisi bagi anak generasi Alpha ini sehingga mereka bisa tumbuh dan berkembang menjadi anak yang sehat, cerdas, dan serba bisa di masa yang akan datang. Sehingga Healthy Way Kids ini diluncurkan oleh Temposcan. Penting bagi orang tua untuk selalu memperhatikan kesehatan pencernaan anak. Hal ini karena sistem pencernaan merupakan otak kedua manusia yang berhubungan erat dengan daya tahan tubuh dan kecerdasan. Dari Jakarta, Widya Bayujati, iNews melaporkan. Anak artis diduga menjadi salah satu pelaku perundungan di salah satu sekolah internasional di Tangerang Selatan. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda berikut ini, tetaplah di iNews Pagi. Ya pemirsa, seorang siswa SMA swasta Tangerang Selatan, Banten menjadi korban perundungan oleh teman sekolahnya. Akibatnya korban pun terpaksa dirawat di rumah sakit karena menderita luka yang cukup serius. Diduga salah seorang pelaku merupakan anak dari musisi tanah air. Inilah foto seorang siswa SMA dirawat di salah satu rumah sakit. Siswa yang diketahui duduk di bangku SMA Bina Nusantara Tangerang Selatan, Banten ini dirawat usai jadi korban perundungan oleh rekan sekolahnya. Selain menderita luka memar, korban juga luka bakar akibat perundungan. Diduga salah seorang pelaku merupakan anak dari musisi tanah air. Seorang penjaga warung membantah bila aksi perundungan terjadi di warungnya walaupun warungnya sering digunakan sebagai tempat nongkrong anak binus. Ngobrol bercanda aja lah ibaratnya, kayak biasa kita nongkrong lah gitu. Oh iya, bercanda gimana sih ya? Ya maksudnya nggak pernah kelihatan kayak orang berantem gitu, Bu? Enggak. Sementara Polres Tangerang Selatan yang menangani kasus ini membenarkan adanya aksi perundungan yang dilakukan antara siswa SMA Binus. Diduga telah terjadi kekerasan terhadap anak atau yang kerap kita sebut perundungan atau bullying yang dialami oleh seorang anak yang masih statusnya pelajar di salah satu sekolah menengah atas swasta di wilayah Kota Tangerang Selatan. Untuk kasus tersebut benar, untuk orang tua dari korban sudah melaporkan secara resmi ke Polres Tangerang Selatan. Sejumlah saksi terkait peristiwa perundungan ini telah diperiksa polisi. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan warga menggelar aksi bersih-bersih sampah yang menumpuk di kawasan Pantai Labuan Haji, Lombok Timur. Mereka berhasil mengangkut puluhan ton sampah yang menumpuk dan berserakan di kawasan pantai ini. Sebanyak 10 dump truk dikerahkan untuk mengangkut sampah yang berhasil dikumpul untuk dibawa ke TPA Ijo Balit. Aksi peduli lingkungan yang diinisiasi komunitas Pandawara Group ini menyedot ribuan warga termasuk TNI, Polri, dan para aktivis peduli lingkungan. Aksi bersih-bersih ini sekaligus sebagai sarana kampanye agar seluruh warga peduli dengan lingkungan. Sadar masyarakat terhadap sampah ini karena apapun yang terjadi, apabila terjadi sebuah bencana itu karena penumpukan sampah kemudian banjir, yang berdampak terlebih dahulu adalah orang masyarakat yang berada di sekitar. Dan ini dibutuhkan sebuah kesadaran yang cukup sangat luar biasa dengan kita untuk membuang. Menuju informasi olahraga, pemirsa, tim U16 Indonesia menggelar pemusatan latihan. Sebanyak 32 pemain diseleksi pelatih baru Nova Arianto untuk persiapan jelang Piala AFF U16 dan kualifikasi Piala Asia U17 2024. Sebanyak 32 pemain tim U16 Indonesia mengikuti pemusatan latihan gelombang pertama dari 3 tahap di kawasan Senayan, Jakarta pada Senin sore.
Pemusatan latihan ini diawasi langsung oleh beberapa jajaran PSSI termasuk Direktur Teknik PSSI Indra Syafri. Pelatih baru Timnas U16 Nova Arianto menyebut, para peserta yang mengikuti pemusatan latihan merupakan pemain yang berlaga di Liga Top Skor dan Piala Suratin. Skuad ini akan difokuskan untuk gelaran Piala AFF U16 2024 dan kualifikasi Piala Asia U17 2025. Sebagai pelatih baru Timnas U16, Nova menyebut akan mengadaptasi gaya kepelatihan pelatih Timnas senior Shin Tae-yong. Itu nggak lepas, nggak jauh dari apa yang telah dibawa Coach Shin, jadi pemain sepak bola yang possession progresif ke depan. Ya itu apa yang selama ini Coach Shin buat menurut saya positif dan menurut saya itu baik, itu yang kita bawa selama di sini, dan apa yang bukan berarti kita copy paste dengan apa yang dilakukan Coach Shin, tapi menurut saya apa yang menurut baik ya kita akan buat, tapi kalau enggak ya kita akan. Adapun pemusatan latihan gelombang pertama ini akan berlangsung hingga 21 Februari mendatang. Dari Jakarta, Syahreza Zanski, Muhammad Zulkarnain, iNews melaporkan. Badai pasir hebat melanda wilayah utara Cina. Informasi dari mancanegara kami sajikan usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Duh, Ayah lapar nggak ya? Lapar, kenapa udah masuknya nih waktunya ya? Nah, kau udah pernah makan jenang belum? Udah dong, aku suka dengan candil yang dicampur sama bubur sumsum ya. Jadi pasti ini buat kita lapar ya, pagi-pagi enak banget nih. Pasti aja, daripada lapar kita langsung ke kota Solo yuk, karena ada 15.000 jenang dibagikan secara gratis dalam Festival Jenang Nusantara. Ini dia liputannya untuk Anda. Inilah kemeriahan Festival Jenang Nusantara yang digelar di koridor Ngarsopuro, Kota Solo, Jawa Tengah. Sedikitnya ada 15 jenis jenang Nusantara ditampilkan dan diperkenalkan kepada warga. Di antaranya jenang pacar, jenang Cina, jenang jali-jali, jenang sagu, jenang mutiara, jenang sumsum, dan masih banyak jenang lainnya. Menurut Heru Mataya, pegiat Yayasan Jenang Indonesia, kegiatan ini dilakukan sebagai upaya untuk melestarikan jenang di Nusantara. Hari ulang tahun Kota Solo yang ke-279, tapi sekaligus mengandung bagio Jumenengan Mangkunegoro ke-10, di mana kita selenggarakan di koridor Ngarsopuro. Ada 15.000 takir jenang dibagikan pada masyarakat dengan tema tahun ini adalah Perekat Rasa Nusantara. Seru sih ya, unik karena banyak aneka macam makanan tradisional, jadi seru aja sih. Ini katanya tadi itu jenang cinta, saya juga nggak tahu, kayaknya dari buah naga juga. Festival Jenang ini sekaligus merayakan hari ulang tahun Kota Solo ke-279 dengan membagikan 15.000 takir jenang secara gratis kepada masyarakat. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Nah, pemirsa, karena kita mau cari jenang, jadi informasi tadi sekaligus penutup iNews pagi hari ini. Akhirnya saya Bayu Pradana. Dan saya Ayah Nufus, pemirsa pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.